Dalam kisah-kisah perang gerilya di Aceh untuk mengusir penjajah kolonial Belanda, senjata tajam untuk bertempur jarak dekat seperti pedang, kelewang dan rencong hampir tak terpisahkan, selalu dibawa serta. Kelewang hampir tak bisa dibedakan dengan pedang. Senjata ini juga disebut pedang panjang khas Aceh, mirip golok dan pedang Turki dengan bagian ujung yang sedikit lebih besar dari bagian pangkalnya. Dalam satu sejarah perang jarak dekat di kawasan Belang Bintang, Aceh Besar, seorang perwira Belanda, Letnan Sumaker menyaksikan langsung peristiwa itu. Senapan, kelewang dan rencong menjadi senjata andalan orang Aceh saat menyerang. Korban dari kedua pihak muncul, kelewang pejuang Aceh telah membuat Letnan Luske cacat seumur hidup. Berawal dari suatu pagi, tanggal 29 Juni tahun 1882, dari benteng di Tungkup, keluar satu detasemen dengan kekuatan 2 oksir dan 70 serdadu. Serdadu-serdadu bersenjata itu harus menjaga 200 kuli Cina yang bekerja membuka jalan dari Tungkup hingga ke kawasan Belang Bintang. Sejak jalan itu mulai dikerjakan, setiap hari ada saja penyerangan terhadap pekerja dan serdadu Belanda. Karena itu, satu detasemen pasukan Belanda melakukan patroli di sana. Pembukaan jalan oleh kuli Cina sudah sampai ke Cetrang, selanjutnya akan diteruskan sampai ke pasar kampung itu hingga ke Gampong Bungcala, tempat sering berkumpulnya pejuang Aceh dari kelompok Tekunya Hasan. Letnan Efes yang memimpin pasukan Hoofdruk ditugaskan untuk melakukan pengamanan berlapis dengan 3 kelompok. Di muka jalan ada pasukan Furude yang dipimpin oleh Letnan II Luske. Di belakang pasukan itu kuli bekerja dan diawasi secara ketat oleh para mandor, di kiri kanan serdadu-serdadu Belanda melakukan patroli hilir mudik. Sampai kira-kira setengah jam pekerjaan dimulai, tiba-tiba patroli sebelah kiri ditembaki oleh pejuang Aceh dari pinggir kampung. Letnan Luske memerintah pasukannya untuk sembunyi, dan merapat. Satu tembakan dari pejuang Aceh mengenai lengan kiri Letnan Luske, kemudian tembakan lainnya mengenai lengan kanannya. Ia tetap berdiri, dan terus memberi aba-aba kepada pasukannya, namun tembakan ketiga mengenai pahanya, dan dia pun jatuh. Serdadu kompeni Belanda dari barisan Hoofdruk datang membantu Letnan Luske. Begitu juga dengan Letnan Efes yang bertindak sebagai komandan. Melihat Letnan Luske rebah ditembak pejuang Aceh, dia berlari untuk menyelamatkannya dan membawa ke belakang pasukan. Pejuang-pejuang Aceh terus maju dan semakin banyak jumlahnya, para serdadu Belanda ketakutan, para ofsir mencoba meyakinkan mereka untuk bertahan dan membalas tembakan, tapi karena para kuli Cina yang terus berteriak minta tolong dan lari kocar-kacir, serdadu Belanda juga ikut melarikan diri. Kepanikan terus melanda pasukan Belanda. Letnan Luske yang terkena 3 tembakan semakin lemah, ia banyak kehilangan darah, tapi terus mencoba berjalan di belakang pasukan untuk menyelamatkan diri, tapi ia tertinggal di belakang, semua pasukannya sudah lari. Letnan Luske ditangkap pejuang Aceh, kepalanya dihantam 2 kali dengan kelewang. Dia memakai helm membuat kepalanya tidak luka. Dia jatuh di sebelah kiri jalan, menyandarkan badannya di pagar berduri. Ia tidak dipedulikan lagi, pejuang Aceh terus mengejar para serdadu kompeni dan kuli Cina yang lari dari kancah perang itu. Petaka benar-benar melanda Letnan Luske, badannya dibacok berkali-kali dengan kelewang. Dia mencoba meraih pistol, tapi kedua tangannya yang sudah kena tembak tak mampu digerakkan lagi. Melihat usaha Letnan Luske untuk meraih pistol itu, seorang pejuang Aceh membacok tangannya. Letnan Luske dibiarkan tergeletak begitu saja. Orang Aceh sengaja tidak membunuhnya hingga mati, mereka lebih suka meninggalkan korbannya dalam keadaan sekarat, untuk memberi contoh kepada para serdadu Belanda, agar mentalnya jatuh. Selanjutnya, selama 11 bulan Letnan Luske dirawat di benteng Tungkup, dan selama 3 bulan pertama ia tidak sadarkan diri. Tubuhnya yang dibalut perban menjadi perhatian prajurit Belanda seisi benteng itu, banyak mereka yang menangis. Setelah 11 bulan perawatan di sana,
Letnan Luske dikirim kembali ke Belanda untuk menjalani perawatan yang lebih baik. Setelah 2 tahun, ia sudah bisa berjalan kembali, meski harus memakai tongkat. Kejadian tersebut dan trauma dari kelewang Aceh tak pernah hilang dari benaknya.